Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe channel aku. Buat yang belum subscribe, yuk langsung klik tombol yang ada di bawah sini. Gue Irwin yang akan membawa kalian terbang jauh untuk melihat kasus-kasus dari dunia penerbangan di luar sana guys, yang mungkin kalian belum ketahui dan yang pastinya ini bisa dijadiin pelajaran buat kalian ketika kalian naik pesawat atau ketika kalian sudah menjadi seorang cabin crew guys. Oke guys, sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau kasus-kasus dari dunia penerbangan yang gue angkat ini adalah kasus-kasus umum yang kalian sendiri tuh bisa lihat di internet, kalian bisa cari di YouTube, kalian juga bisa cari di platform manapun dari kasus-kasus dunia penerbangan. Karena kasus-kasus ini tuh udah di publik, jadi gue cuma menceritakan dari versi gue aja. Buat kalian semua nih, tim-tim yang suka banget dengerin storyteller, apalagi tentang kasus dunia penerbangan guys. Di video pertama ini, kita akan bahas salah satu kasus penerbangan Aloha Airlines, salah satu maskapai di Amerika Serikat yang berpusat di Honolulu, Hawaii. Di mana dalam penerbangan 243 ini terjadi dekompresi eksplosif yang menyebabkan sepertiga dari atap bagian pesawat tersebut terlepas guys. Dan pastinya memakan korban jiwa, yaitu adalah seorang pramugari yang bekerja di bagian depan. Pramugari ini tersedot keluar pesawat pada saat dekompresi ini terjadi dan sampai saat ini belum diketemukan. Mungkin kita bahas dulu ya guys, biar kalian nanti masuk kasusnya, kita bahas dulu tentang dekompresi ini. Buat kalian yang belum tahu, dekompresi adalah hilangnya tekanan udara di dalam kabin pesawat yang diakibatkan dari keretakan dari dinding pesawat yang menyebabkan cabin pressurization-nya ini hilang guys. Salah satu bahaya dari dekompresi ini adalah hipoksia. Dan salah satu bahaya dari hipoksia ini adalah kita bisa kehilangan nyawa guys. Oke, itu sedikit penjelasan tentang dekompresi nih guys, biar kalian masuk ke kasusnya. Nah, lalu kenapa nih Aloha Airlines ini bisa terjadi dekompresi, apalagi dekompresinya adalah dekompresi eksplosif yang besar guys. Lalu kapan nih kejadiannya dan bagaimana ini bisa terjadi? Langsung aja kita masuk ke cerpen, cerita penerbangan. Sebelum kita masuk ke kasusnya, mungkin kalian harus tahu dulu nih kalau Aloha Airlines ini adalah salah satu maskapai penerbangan dari Amerika Serikat yang berpusat di Honolulu, Hawaii. Maskapai ini sudah beroperasi dari tahun 1946 dan berhenti beroperasi di tahun 2008. So, udah 62 tahun ya. Tapi naasnya di tahun ke-42 mereka beroperasi, maskapai ini mengalami kejadian naas di tahun 1988, tepatnya di penerbangan 243 dengan membawa pesawat Boeing 737-200. Kru yang bertugas pada saat itu adalah Captain Robert Hornsimer dengan First Officer Madeline Lin dan FA senior yang hits banget nih guys, namanya adalah Clara Bell atau dikenal dengan CB. Pada tanggal 28 April 1988, penerbangan dari Hilo menuju Honolulu, Hawaii siap untuk melakukan boarding. Pada saat boarding, seperti biasa, semua kru yang bertugas pada saat itu melakukan tugasnya masing-masing. Kokpit kru melakukan tugasnya, dan FA yang lain juga melakukan tugasnya. Untuk pramugari senior di bagian depan ini adalah Clara Bell, guys, yang menyambut penumpang untuk boarding, guys. Nah, pada saat boarding berlangsung, semua penumpang masuk melalui pintu bagian depan. Pada saat boarding berlangsung, ada salah satu penumpang nih sebenarnya yang udah melihat adanya keretakan di bagian badan pesawat guys. Tepatnya di bagian depan sebelah kanan dekat pintu masuk. Itu di luar ya guys. Penumpang tersebut tidak melaporkan kepada salah satu awak cabin crew yang bertugas pada saat itu. Dia hanya berbicara kepada teman sebangkunya aja guys. Dan merasa tidak enak pada saat kejadian itu. Tapi dia tidak menganggap hal itu terlalu besar guys. Akhirnya penumpang tersebut duduk dengan menggunakan sabuk pengaman, proses boarding berjalan seperti biasanya, dan ketika semua penumpang sudah duduk dan menggunakan sabuk pengaman, begitupun juga dengan kru yang bertugas, akhirnya pesawat ini siap untuk melakukan take off menuju Hilo. Lalu setelah pesawat lepas landas, setelah mencapai ketinggian 10.000 feet, nah biasanya fasten seatbelt-nya sudah mati guys pada saat ini. Untuk flight attendant atau cabin crew
dan semua penumpang boleh melakukan aktivitasnya di dalam pesawat. Begitupun juga dengan cabin crew yang bertugas pada saat itu. Ketika sudah mencapai ketinggian 10.000 feet, pastinya mereka melakukan tugasnya masing-masing. Untuk pramugari yang bagian depan, biasanya dia akan menghandle penumpang bagian depan, dan bagian belakang dia akan menghandle bagian dari tengah sampai ke belakang, guys. Pada saat pramugari sedang melakukan pekerjaannya, yaitu memberikan servis penumpang ya guys, berupa makanan atau minuman, pada saat di ketinggian 24.000 feet dan pesawat sudah berjalan selama 15 menit, tiba-tiba terjadi ledakan besar di bagian depan pesawat guys. Tepatnya dari row 1 sampai row 5. Ledakan ini menyebabkan atap bagian pesawat ini terlepas guys. Naasnya, salah satu pramugari yang sedang bekerja di bagian depan guys terhempas keluar pesawat. Dan sampai saat ini belum diketemukan. Oh my god. Lalu bagaimana dengan FA yang lainnya? Nah, karena ini ledakannya terjadi di bagian depan, untuk FA yang bekerja di bagian belakang dipental ke bagian belakang pesawat guys. Karena pasti guys, karena dari saat ini penumpang mungkin sudah menggunakan sabuk pengaman. Dan otomatis pramugari yang sedang bekerja guys dan tidak menggunakan sabuk pengaman, pastinya yang menjadi korban terbesar di kejadian ini guys. Untuk penumpang bagian depan harus tetap melanjutkan pendaratan guys selama 15 menit tanpa menggunakan masker oksigen dan tanpa menggunakan atap bagian pesawat tersebut. Gue nggak bisa ngebayangin guys, itu gimana huru-haranya, gimana kencengnya suara angin, dan gimana ketakutannya mereka pada saat itu guys. Terus bagaimana keadaan di kokpit? Keadaan di kokpit pada saat itu adalah sangat kacau guys. Mereka sulit berkomunikasi guys dengan menara bandara pengawas setempat karena pastinya suara anginnya itu sangat kencang guys, yang mengganggu komunikasi mereka antara kokpit kru dan pengawas bandara setempat itu terganggu guys. Setelah dapat berkomunikasi dengan bandara setempat, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendaratan di Bandara Kahului, Hawaii. Dan beberapa saat sebelum melakukan pendaratan guys, co-pilot biasanya menurunkan tuas untuk mengeluarkan roda pesawat. Ya pastinya untuk mendarat ya guys. Tapi ada kendala yang terjadi. Pada saat itu, indikator untuk mengetahui guys roda pesawat ini udah keluar atau belum tidak berfungsi. Oh my god. Lalu bagaimana nih guys cara mereka mengetahui roda ini tuh udah turun atau belum? Mereka akhirnya berkomunikasi lagi guys dengan menara bandara setempat untuk meminta disiapkan ambulans, pemadam kebakaran, dan apapun yang bisa membantu mereka untuk melakukan pendaratan darurat di bandara tersebut. Dan mereka juga meminta tolong untuk melihat apakah roda pesawat tersebut sudah keluar atau belum. Akhirnya pengawas bandara tersebut menginformasikan bahwa roda tersebut sudah keluar guys. Setelah dinyatakan rodanya ini sudah keluar, akhirnya mereka siap untuk melakukan pendaratan. Dan akhirnya mereka berhasil melakukan pendaratan darurat di Bandara Kahului, Hawaii tanpa adanya korban jiwa dari pendaratan tersebut. Dari hasil investigasi NTSB dinyatakan guys, faktor dari dekompresi eksplosif ini adalah kelelahan dari logam bagian badan pesawat yang menyebabkan korupsi, bahkan keretakan dan menyebabkan dekompresi eksplosif tersebut guys. Dan juga kurang baiknya perawatan atau maintenance dari pesawat tersebut guys. Dari kejadian ini pastinya memakan korban jiwa guys, yaitu 7 orang termasuk salah satu pramugarinya itu mengalami cedera berat dan 1 orang pramugari terhempas keluar pesawat sampai saat ini belum diketemukan. Kita berdoa aja guys, mudah-mudahan Clarabel mendapatkan tempat terbaik di sisinya guys ya. Oke guys, dari kejadian ini kita bisa ambil insight-nya guys. Jika kalian pergi menaiki pesawat dan menemukan hal-hal yang tidak wajar, nggak ada salahnya kok guys kalau kalian melaporkan kepada awak kabin guys. Biar nanti awak kabin ini bisa untuk menginformasikan ke pihak terkait apakah pesawat ini layak untuk melakukan penerbangan atau enggak guys. Dan oke guys, buat kalian yang punya rekomendasi kasus penerbangan menarik, langsung komen di bawah aja guys, biar kita bahas di sini guys. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah dengerin storytelling dari aku tentang dunia penerbangan. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen video ini. Thank you for watching.